Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fikri dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah rumah tangga domestik pada permukiman dan perumahan, tentang kajian teoritis dan praktik empiris pada bab 2. Yang pertama itu ada kajian teoritis. Untuk pengertian limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas, industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Pada skala permukiman dan perumahan, jika ditautkan pada sumbernya adalah limbah rumah tangga, maka dapat berupa sampah organik, anorganik, dan deterjen. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman, penyebab penyakit disenteri, tipus, kolera, dan penyakit lainnya. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia, senyawa organik, dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis. Selanjutnya ada sumber-sumber limbah rumah tangga. Yang pertama itu ada limbah rumah tangga dari buangan kloset atau WC. Kloset atau WC adalah suatu cara pembuangan air kotoran manusia agar air kotoran tersebut tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Dibuat bak penampungan kotoran atau septic tank yang terdiri dari bak pengumpul dan bak peresapan serta dihubungkan dengan seluruh saluran pipa paralon. Air limbah kloset atau WC dialirkan melalui paralon ke bak penampung kotoran berdinding kedap air. Saya menampilkan tentang cara pembuatan kloset. Baiklah, selanjutnya itu penggunaan air untuk keperluan kloset. Toilet siram Toilet siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga 40% dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan. Sebaliknya, memasang unit penyiraman yang memakai 19 liter air di sebuah rumah tanpa WC bisa meningkatkan pemakaian air hingga 70%. Jelas hal ini tidak diharapkan di daerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, banyak perhatian telah diberikan pada pembuatan sistem sanitasi yang tahan lama, hemat air, bisa diterima oleh orang-orang yang akan memakainya, dan memungkinkan penggunaan kembali limbah yang telah diolah. Pengembangan sanitasi yang paling penting dalam dekade ini adalah pengetahuan bentuk-bentuk sanitasi yang sebelumnya dianggap primitif. Setelah beberapa tahun penelitian, terapan, dan kemajuan teknologi, kakus luar rumah telah ditransformasi menjadi instalasi sederhana tetapi canggih yang memberikan tingkat kenyamanan dan kesehatan yang tinggi. Baiklah, selanjutnya limbah rumah tangga dari saluran air pembuangan. Selain dari buangan kloset atau WC, limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian juga harus dikelola dengan baik. Berikut ini merupakan ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan dalam pengelolaannya, yaitu tempat cucian dipasang tidak jauh dari dapur, bak cucian dipasang saringan, saluran paralon ke bak kontrol yang jaraknya maksimum 5 meter. Bak ini perlu ditutup dan diberi pegangan agar memudahkan pengambilan tutup bak. Agar binatang tidak dapat masuk, perlu dibuat besi penghalang. Selanjutnya, limbah industri rumah tangga. Industri rumah tangga seperti industri tempe, tahu, rumah makan, dan lain-lain perlu dikelola. Limbah dari industri rumah tangga tersebut menimbulkan bau yang tidak enak dan mengganggu lingkungan sekitarnya.
Salah satu cara mengelola limbah rumah tangga adalah dengan membuat tiga bak tersebut digunakan sebagai tempat pengendapan limbah secara bertahap. Selanjutnya ada sanitasi. Secara umum, sanitasi adalah pencegahan penyakit dengan mengurangi atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit. Sanitasi sering juga disebut dengan sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan. Sebagai suatu usaha, pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik, kesehatannya, ataupun kelangsungan hidupnya. Secara teknis, Bappenas menyebutkan bahwa ada tiga sektor yang terlibat dalam sanitasi sebagai upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit, yaitu adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan yang diwujudkan dalam penyediaan sarana sanitasi dasar atau jamban. Pengelola air limbah rumah tangga termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah, drainase, dan sampah. 12 dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat, nyaman, dan sebagai bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan daerah yang dalam pengembangan kebijakan, perencanaan, serta penganggaran. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Hikmal Husaini. Baik, saya Hikmul Husaini dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi dalam bab 2. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan pembangunan sanitasi, bahwa permasalahan sanitasi akan timbul sejalan dengan menurunnya daya dukung lingkungan akibat bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas pembangunan yang meningkat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat, terutama di wilayah perkotaan, memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Khusus dalam pengelolaan air limbah, dampak tersebut harus disikapi dengan tepat. Kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum atau air bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Yang selanjutnya, bahwa pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkat pemerintahan, organisasi yang berbasis masyarakat, LSM, dan sektor swasta yang didukung oleh kegiatan donor serta dalam rangka mendukung Millennium Development Goals atau MDGs. Selanjutnya, pengelolaan air limbah domestik. Pada poin pengelolaan air limbah domestik, sistem sanitasi biasanya digunakan dalam atau pada aspek konsep lokasi atau strategis yang spesifik, yaitu yang pertama sanitasi dasar yang merujuk ke pengelolaan kotoran manusia di tingkat rumah tangga. Yang kedua, sanitasi setempat atau on-site, yaitu merujuk ke pengumpulan dan pengelolaan limbah secara setempat, contohnya seperti kakus dan tangki septic tank. Dan yang ketiga, sanitasi lingkungan, yaitu mengarah pada faktor-faktor pengontrolan lingkungan yang mencegah terjadinya penularan penyakit. Selanjutnya, sistem pembuangan setempat, bahwa sistem pembuangan setempat adalah fasilitas sanitasi yang berada di dalam daerah persil atau batas tanah yang dimiliki. Sarana sistem pembuangan setempat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem individu septic tank, yang kedua sistem komunal atau IPAL komunal maupun MCK komunal. Di sini telah dipaparkan terkait dengan keuntungan dari kedua jenis tersebut, yaitu keuntungan yang pertama pembuatannya murah biayanya, yang kedua biasanya dibuat oleh pribadi atau masing-masing individu setiap rumah tangga. Yang ketiga, teknologi dan pembangunannya sederhana. Yang keempat, sistem yang terpisah bagi tiap-tiap rumah dapat menjaga privasi yang aman.
Dan selanjutnya terkait dengan sistem pembuangan terpusat, bahwa sistem pembuangan terpusat adalah fasilitas sanitasi yang berada di luar tanah persil. Contoh sistem sanitasi ini adalah sistem penyaluran limbah yang kemudian dibuang ke suatu tempat pembuangan yang aman dan sehat dengan atau tanpa pengelolaan sesuai dengan kriteria baku mutu dan besarnya limpasan. Nah, di sini juga ada keuntungan yang telah kami paparkan serta kerugiannya. Dalam keuntungan terkait dengan sistem pembuangan terpusat itu ada yang pertama memberikan pelayanan yang lebih optimal, yang kedua menampung semua air limbah domestik sehingga pencemaran air bisa teratasi. Yang ketiga, ketika terjadi hujan di saluran drainase, badan-badan air permukiman dan air tanah itu dapat dihindari. Ini sangat cocok sekali untuk daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi sampai menengah maksud saya. Di sini juga ada kerugian yang telah kami paparkan. Memang yang pertama terkait kerugiannya yaitu biaya pembangunan yang sangat mahal atau tinggi dan juga memerlukan alat atau teknologi yang harus memadai. Selanjutnya, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip terkait. Nah, dalam poin ini kami akan memaparkan 3 teori yang telah kami sinkronisasi dengan tema yang kami ambil. Adapun dalam subbab ini kami akan membahas tentang teori otonomi daerah dan teori kewenangan daerah serta teori pembangunan. Terkait hierarki atau norma peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen mengajarkan bahwa suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Nah, norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi, yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Teori Hans Kelsen yang mendapatkan banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum atau Stephen Theory. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah muridnya Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiaski, yang mengatakan bahwa suatu aturan dasar atau pokok negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut Staatsverfassung atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah Staatsgrundgesetz. Selanjutnya, asas-asas penyusunan peraturan daerah bahwa Bapak Hamid S. Atamimi menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Yang ketiga, asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan. Dan yang keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Selanjutnya pada poin praktik empiris, yaitu kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi terkait air limbah domestik di Kota Bengkulu. Untuk mencapai kondisi masyarakat Bengkulu khususnya dengan hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa mendatang ataupun di masa kini, diperlukan
pengelolaan air limbah permukiman maupun perumahan yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku, air minum atau air bersih dari pencemaran pembuangan air limbah domestik, baik yang berasal dari aktivitas domestik maupun industri domestik yang berada di pemukiman maupun di perumahan. Nah, pengelolaan air limbah domestik dan perilaku hidup bersih sehat memiliki indeks resiko yang cukup tinggi sehingga perlu menjadi prioritas utama yaitu pembangunan sanitasi. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri-mandiri melalui pembuangan jamban pribadi serta MCK atau WC umum yang kemudian disalurkan ke tangki septic tank masing-masing atau ada yang langsung disalurkan ke sungai begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 2, yang selanjutnya akan dilanjutkan pada bab 3, akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Terima kasih.